Om Swastiastu. Tabe selamat lingun alatai, salam sahujud karenda Malempang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri bernama Niputu Gisti Sukreni dan dua teman saya lainnya yaitu Katon Bagaskara dan Novita Sari. Kali ini izinkanlah kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Dharma Kita dalam Pengajaran Agama Hindu untuk mata kuliah Metode Pengajaran Agama. Baiklah, selanjutnya kita bahas sedikit mengenai latar belakang dari metode pengajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tugas guru adalah mengajar. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan kepada setiap guru untuk dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya mengajar. Dengan kata lain, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar. Guru akan memiliki kompetensi mengajar jika guru paling tidak memiliki pemahaman dan penerapan secara taktis berbagai model dan metode belajar mengajar, serta hubungannya dengan belajar, di samping kemampuan-kemampuan lainnya yang tentunya menunjang. Sehingga untuk itu, perlu bagi kami untuk membuat metode mengajar Dharma Gita guna menunjang proses pembelajaran agar jadi lebih efektif. Lalu kita masuk ke pembahasan yang bagian A mengenai pengertian metode pengajaran. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara dan logos berarti ilmu. Nah, dengan demikian metodologi dapat diartikan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu di Depdiknas tahun 2002 nomor 741, yang berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Kemudian metodologi atau metode pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara pelajar dan pengajar agar tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan dapat tercapai dengan cara membimbing, melatih, memberi contoh, kemudian mengatur dan memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar biasa belajar. Kemudian macam-macam metode pembelajaran diantaranya adalah metode diskusi, demonstrasi, ceramah, kemudian eksperimen, sosiodrama, resitasi, problem solving, kemudian latihan keterampilan, tanya jawab, drilling, dan selain metode yang disebutkan masih banyak lagi aneka ragam metode pembelajaran lainnya. Dari beberapa metode tersebut dapat divariasikan atau dikombinasikan dalam melakukan praktik mengajar. Misalnya, diskusi, tanya jawab, dan tugas itu dijadikan satu dalam sebuah metode pembelajaran. Begitu juga dengan metode lainnya, itu disesuaikan lagi dengan kreativitas dari seorang guru. Selanjutnya yaitu bagian B mengenai tujuan pembelajaran Dharma Gita akan disampaikan oleh teman saya yaitu Katon Bagaskara. Kepada Katon dipersilahkan. Ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran Dharma Gita. Dharma Gita berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Dharma yang artinya kebenaran dan Gita yang artinya nyanyian atau lagu. Jadi Dharma Gita ialah suatu nyanyian kebenaran yang biasanya dinyanyikan dalam acara keagamaan. Tujuan dari pembelajaran Dharma Gita adalah sebagai berikut. Untuk memasyarakatkan ajaran agama, kesenian, yaitu suara, sehingga mendorong kita lebih mencintai agama dengan memahami dan menghayati serta mengamal ajaran-ajarannya.
2. Untuk memberikan sentuhan rasa yang suci, kehikmatan, dan kehusukan dalam melaksanakan upacaranya. C. Jenis metode pengajar dalam pembelajaran Dharma Gita. Metode Dharma Gita adalah metode mengajar dengan pola menyanyi atau melantunkan sloka, palawakya, dan tembang. Pendidikan dalam proses pembelajaran melibatkan rasa seni yang sehingga dapat menghalus budi pekerti dan dapat memahami ajaran agama. Metode yang cocok dengan pembelajaran Dharma Gita yaitu metode konvensional, metode ceramah, metode demonstrasi, metode ceramah plus, metode percobaan, metode drive, metode mengajar sesama teman, peer teaching methods, metode trailer methods. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan Saudara Novitasari. Berbagai metode pembelajaran sehingga siswa dengan mudah dapat memahami materi yang dipelajari. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan harapan. Dan jika terjadi kesalahan dalam memilih metode pembelajaran, maka tujuan dari pembelajaran pun tidak akan pernah tercapai. A. Kesimpulan, yaitu metode adalah cara yang di dalam fungsi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Makin baik metode yang dipakai, maka makin efektif pula pencapaian tujuan. Wirawan 1992 pada pendapat lain menyatakan metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses interaksi belajar mengajar. Metode diperlukan guru dalam secara lebih bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran De Jamarah 1994. Oleh sebab itu, seorang pengajar dalam melaksanakan tugasnya, jika tidak menguasai satupun metode mengajar yang relevan, maka tidak akan mungkin mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Jadi, peran mengajar agama adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajar yang telah disampaikan, sehingga semakin baik penggunaan metode belajar, maka akan semakin baik hasil pula proses pencapaian tujuan pengajaran. Beberapa metode mengajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran Dharma Gita yaitu ceramah, demonstrasi, ceramah plus, percobaan, dirling, peer teaching, dan trailer. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi